Perkenalkan, nama saya Misael Oktavenda Areva, NPM 2011-0210, kelas TIP 2003. Mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen Bapak Abdul Sani Sembiring, MKOM. Kalau semua, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu memori. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan, biasanya disebut juga dengan istilah computer storage. Komputer memori atau memori merupakan piranti komputer yang saat menggunakan komputer, memori akan merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU atau Central Processing Unit. Nah, sebagian besar komputer memiliki hierarki memori yang terdiri atas 3 level, yaitu physical register CPU, primary memory, dan secondary memory. Physical register di CPU berada di level teratas. Informasi yang berada di register dapat diakses dalam satu clock cycle CPU. Primary memory atau executable memory berada di level tengah. Contohnya RAM, primary memory diukur dengan 1 byte dalam satu waktu. Secara relatif dapat diakses dengan cepat dan bersifat volatile, atau informasi bisa hilang ketika komputer dimatikan. CPU mengakses memori ini dengan instruksi single load dan store dalam beberapa clock cycle. Yang terakhir itu secondary memory, berada di level bawah, contohnya disk atau tape. Secondary memory diukur sebagai kumpulan dari bytes atau block of bytes. Waktu aksesnya dapat dan bersifat non-volatile atau informasi tetap tersimpan ketika komputer dimatikan. Memori ini merupakan diterapkan di storage device, jadi akses meliputi driver dan device. Jenis memori atau media penyimpanan. Memori merupakan media penyimpanan data pada komputer, yang mana media penyimpanan data dalam komputer dibagi menjadi 2 jenis, yaitu A. Internal memory dan B. Memori eksternal. A. Internal memory ini jenis dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengikat dalam hal ini yang disimpan di dalam memori utama. Memori biasa terbagi dibedakan menjadi 2 macam, ROM dan RAM. Selain itu, terdapat pula memori yang disebut C memory, CMOS, DRAM, SDRAM, DIM. Yang pertama itu ROM, atau read only memory. Adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data dalam PC. ROM biasa disebut BIOS, Basic Input atau Output System, atau ROM BIOS. Yang kedua CMOS atau Complementary Meta-Oxide Semiconductor, adalah jenis chip yang memerlukan daya listrik dari baterai. Chip ini berisi memori 64 byte yang isinya dapat diganti pada CMOS. Inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan, misalnya piranti yang digunakan untuk memuat sistem operasi dan termasuk pula tanggal dan jam sistem. CMOS merupakan bagian dari ROM. RAM atau Random Access Memory adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatile. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan cepat. Yang keempat, DRAM atau Dynamic RAM adalah jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. DRAM merupakan salah satu tipe RAM yang terdapat dalam PC. Yang kelima, SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM adalah jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM, namun telah disinkronisasi oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi dari DRAM. Cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan 100 MHz. Yang keenam, DIMM atau Dual Inline Module, berkapasitas 164 pin. Kedua belah modul memori ini aktif. Setiap permukaan adalah 84 pin. Ini dapat berbeda dari SIM yang hanya berfungsi pada sebelah modul saja. Mensupport 64 bit penghantaran data. SDRAM atau Synchronous RAM menggunakan DIMM
merupakan pengganti dari DRAM atau FPM atau flash pack memory dan EDO. SDRAM pengatur Synapse memori supaya sama dengan SDRAM pengatur Synchronous memori supaya sama dengan CPU clock untuk pemindahan data yang lebih cepat. Terdapat dalam dua kecepatan yaitu 100 MHz atau PC 100 dan 133 MHz atau PC 133. DIMM 104 pin. DIMM adalah jenis RAM yang terdapat di pasaran. Yang 7, memori berkapasitas terbatas. Memori ini kecepatan tinggi dan lebih mahal dibandingkan memori utama, berada di antara memori utama dan register pemroses. Berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu pada memori utama. Tetapi di C memori yang berkecepatan aksesnya lebih tinggi, metode menggunakan C memori ini akan meningkatkan kinerja sistem. C memori adalah tipe RAM tercepat yang ada dan digunakan oleh CPU, hard drive, dan beberapa komponen lainnya. B. Memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Contohnya hard disk, floppy disk, dan lain-lain. Hubungan antara C memori, memori utama, dan konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan data bersifat tetap atau non-volatile, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Memori eksternal biasa disebut juga memori eksternal, yaitu perangkat keras atau melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data. Dan di luar memori utama, memori eksternal mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM yang untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi pengguna jangka panjang.